Bapak Ibu Saudara, harus kita akui kadang sulit untuk bisa memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita dibelokkan kepada belokan-belokan yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Jalan-jalan yang tidak menyenangkan bagi kita. Terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang pekerjaan, usaha, keuangan, bahkan masa depan. Dan semua ini saya katakan adalah lembah kekelaman bagi kita. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, di dalam lembah kekelaman ini kita tidak tinggal di dalamnya. Kita tidak berhenti di sana. Tetapi di dalam lembah kekelaman kita sedang berjalan. Artinya kita sedang melewati lalu meninggalkannya. Lembah kekelaman segelap apa yang tengah ada dalam kehidupan kita hari ini. Selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala yang agung itu, percayalah tidak akan pernah ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Bagian kita hanya berserah sepenuhnya kemanapun Tuhan menuntun kita, dalam situasi apapun. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sama-sama katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku
sebagai Tuhan yang baik, sebagai Bapa yang sangat amat baik. Tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengirimkan bagi kita hadiah, seringkali Dia membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang menemukan masalah yang begitu besar terjadi dalam hidup kita, biarlah kita mau meresponinya dengan benar, bahwa di balik setiap masalah yang terjadi pasti ada berkat Tuhan yang besar bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita seolah-olah mendapati jalan di depan kita begitu buntu, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Dan saat ini dengar baik, kalau terhadap satu bangsa saja Dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah Dia lakukan itu. Bagian kita sekali lagi adalah setuju, percaya, dan berserah. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagi selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya. Dia akan ingatkan. Sama-sama katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat
Tuhanmu. Ada dua kesalahan terbesar yang sering kali kita lakukan di dalam meresponi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, sering kali kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Itu sebabnya sering kali kita mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat begini dalam hidup saya, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah begini dan seterusnya, kita ajari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Yang kedua, kesalahan terbesar yang sering kali kita lakukan, kita memberikan batas waktu bagi Tuhan. Kalau dalam waktu sekian Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Bagian kita hanya mempercayai Dia. Itu sebabnya Tuhan tidak minta banyak dari kita. Yang Tuhan minta cuma satu. Apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mujizat bisa nyata hanya oleh karena iman percaya kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mari sama-sama kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sementara menaikkan pujian ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang justru tengah protes dalam hati. Saya jadi orang Kristen sejak saya lahir sampai setua ini, namun belum pernah saya mengalami mujizat dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, izinkan sore hari ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi dan kita mendapati kita masih bisa bernafas,
Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan seakan-akan mengulur-ngulur waktu, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Bapak Ibu Saudara, ingat Lazarus. Ketika dia sakit hampir mati, Tuhan Yesus diminta untuk segera datang. Bukannya segera datang, Tuhan Yesus malah memilih tinggal beberapa hari lagi lamanya di kota itu. Dan ketika dia merasa sudah waktunya bagi dia, maka Tuhan Yesus berangkat ke tempat di mana Lazarus ada. Lalu apa yang dia katakan kepada Maria Marta? Syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang jadi Maria Marta, lagi sakit diminta segera datang, bukannya datang. Baru datang Lazarusnya sudah sakit, sudah mati, sudah busuk dagingnya. Malahan berkata, syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Lebih lanjut dia bilang apa? Supaya kamu dapat belajar percaya dan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau waktu itu Lazarus dipanggil langsung datang, Lazarus cuma sembuh dari sakit. Tapi dengan keterlambatan Tuhan, dia mau menyatakan kemuliaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Lazarus bukan hanya disembuhkan dari sakit, tetapi Lazarus dibangkitkan dari kematian. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Bagian kita, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Izinkan dengan hormat Bapak Ibu Saudara, saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan di hadapan Tuhan? Sebab ini ibadah. Itu sebabnya setiap kata-kata ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi ini pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya setiap kita dimanapun kita ada saat ini, kita sedang berbicara langsung sama Tuhan. Dan ketika kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan, buktikan sendiri. Biarkan dia berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Mari sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat masih ada. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku
ya Tuhan. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami. Kami serahkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Jadilah pada kami ya Tuhan, hanya seperti yang Engkau ingini. Yang setuju, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat.